Ardianti, NIM 2112061916, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini gunanya untuk memenuhi tugas mata kuliah pedagogika. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya, yaitu tentang peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Di sini peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada data dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran seorang guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh peran guru sebagai sumber teladan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sosok seorang guru sebagai seorang yang dihormati oleh semua siswa dan semua kalangan. Hal tersebut menjadikan guru untuk senantiasa menjaga pola tingkah lakunya di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan adalah peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa harus dimulai dengan menciptakan perasaan nyaman dan menyenangkan di dalam kelas. Jadi, perasaan nyaman dan menyenangkan yang muncul dalam proses pembelajaran di kelas tentu saja mampu membuat siswa berlama-lama untuk fokus pada kegiatan pembelajaran di kelas. Dari pembelajaran yang menyenangkan dapat menimbulkan motivasi belajar yang tinggi dalam diri siswa. Hingga semua tujuan pembelajaran yang telah ditargetkan sebelumnya mampu dicapai. Jadi, pemberian motivasi oleh guru sangatlah penting untuk membangun keinginan belajar dalam diri siswa. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan memberikan motivasi yang baik kepada siswa. Selain itu, guru juga berusaha memberikan pujian bagi siswa yang melakukan hal baik dan bermanfaat. Di samping itu, pemberian tugas yang mengharuskan siswa untuk berkompetisi satu sama lain juga menjadi metode untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Terciptanya suasana belajar yang menyenangkan adalah faktor utama keberhasilan proses pembelajaran. Suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif akan mendukung minat siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tentu dibutuhkan kerjasama yang baik, baik itu antara guru dan siswa sebagai salah satu komponen pembelajaran. Kerjasama tersebut akan berhasil apabila guru memahami karakter dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Begitu pula sebaliknya, siswa harus mematuhi peraturan di kelas serta agar tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Setelah suasana belajar yang menyenangkan tercipta, maka untuk mempertahankan motivasi belajar dalam diri siswa, guru harus memiliki strategi yang baik dan kreatif. Berdasarkan hasil observasi dalam pembelajaran, pemberian tugas berbasis kompetisi antar siswa menuntut setiap siswa untuk belajar lebih giat dan mendapatkan hasil belajar yang diinginkan. Tak hanya dalam satu bentuk kompetisi saja, motivasi yang diberikan guru juga dalam bentuk kerjasama yang baik. Kerjasama yang terciptanya tersebut kemudian akan diapresiasi guru dengan melontarkan pujian terhadap siswa yang berperilaku baik. Semua bentuk-bentuk pemberian motivasi belajar oleh guru kepada siswa tersebut memiliki hubungan yang signifikan terhadap pembelajaran di dalam kelas. Mengapa demikian? Hal tersebut karena pembelajaran menuntut siswa untuk dapat mempraktikkan teori-teori yang dipelajari sebelumnya agar dapat diterapkan dalam kehidupan sosial dan di masyarakat. Di sini Sudirman AM mengemukakan bahwa interaksi dan motivasi belajar mengajar menyebutkan bahwa guru memiliki peran penting antara lain. Yang pertama, guru sebagai informator, yang kedua guru sebagai organisator, yang ketiga guru sebagai motivator, yang keempat guru sebagai pengarah atau direktor, yang kelima guru sebagai inisiator, yang keenam guru sebagai fasilitator, dan yang ketujuh guru sebagai mediator, dan yang kedelapan guru sebagai evaluator. Satu dari 8 peran yang disebutkan Sudirman adalah peran guru sebagai motivator dalam pembelajaran siswa. Peran tersebut wajib dimiliki oleh guru sebagai pemacu semangat siswa dalam proses pembelajaran. Motivasi dari guru bisa dikatakan berhasil apabila siswa menunjukkan minat dan semangat belajar yang tinggi ketika kegiatan belajar dimulai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru juga harus bisa menguasai dan mengkondisikan siswanya agar dapat belajar dengan suasana nyaman. Selain itu, antara guru dan siswa harus memiliki timbal balik yang baik. Belajar
merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur serta terencana guna mencapai tujuan yang ditargetkan sebelumnya. Belajar sebagai suatu kegiatan tentu memiliki pengaruh dalam keberhasilan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan situasi dan kondisi yang mendukung dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses belajar adalah individu itu sendiri. Dalam kegiatan belajar ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari diri peserta didik. Yang pertama, adanya motivasi peserta didik. Yang kedua, adanya sikap peserta didik. Yang ketiga, adanya usaha peserta didik. Dan yang keempat atau yang terakhir, adanya minat dari peserta didik. Nah, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang bukan dari peserta didik itu sendiri. Faktor eksternal yang dapat mendukung motivasi belajar siswa antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan yang kondusif, lingkungan masyarakat yang sebagian sudah sadar pendidikan. Yang ketiga, lingkungan keluarga yang harmonis. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa peserta didik memerlukan pembelajaran sebagai mata pelajaran tentang kemasyarakatan, di mana mata pelajaran ini membutuhkan praktik lapangan untuk dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Pemberian motivasi oleh guru dalam pembelajaran tentu akan sangat berpengaruh pada sikap dan karakter siswa ketika mereka berada di lingkungan masyarakat. Karena membutuhkan praktik di lapangan, maka untuk membangun minat siswa, guru harus memberikan contoh terlebih dahulu dengan menjadikan dirinya sebagai teladan bagi siswanya. Ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, Yuno. Di sini, Yuno menjelaskan bahwa motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Sedangkan menurut Komariah menyebutkan bahwa efektivitas komunikasi organisasi ditentukan oleh yang pertama, struktur yang jelas untuk setiap fungsi dan peranan orang atau bagian model. Engkuswara dan Komariah mengatakan bahwa komunikasi pemindahan makna atau pemahaman dari pengiriman pada penerima di dalam tercakup 3 bagian penting dari komunikasi yang efektif, yaitu pengirim, penerima, dan keberhasilan pengiriman makna. Baiklah, saya akan menunjukkan penjelasan dari artikel saya. Dari hasil temuan penelitian, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan bahwa kompetisi pedagogika guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat aktif dan menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Dengan peserta didik dilakukan setiap hari kerja dengan memberikan sapaan dan teguran yang bersifat mendidik dan memperbaiki tingkah laku peserta didik. Dan yang ketiga atau yang terakhir, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran dilakukan dengan tes diagnostik untuk setiap materi pelajaran yang sudah diajarkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan dengan tes diagnostik untuk setiap materi pelajaran yang sudah diajarkan. Baik, sekian penjelasan dari artikel yang telah saya buat. Terima kasih.